hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media di 1476 AM-nya ataupun melalui jaringan media sosial di YouTube, Facebook, dan Instagram dan media lainnya dari Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak kepada ayat yang ke-100 dan ke-101 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim, wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa radurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan setiap kali mereka, maksudnya di sini adalah kaum Yahudi, membuat sebuah perjanjian, maka sebagian dari mereka, segolongan dari mereka itu melemparkan perjanjian tersebut, bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Dan tatkala datang kepada mereka Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Maksudnya di sini pada kaum Yahudi tentu kitab Taurat ya yang ada pada mereka, atau bila ini kepada Nasrani maka yang membenarkan juga kitab-kitab yang ada dalam Injil. Maka ketika Rasul itu datang kepada mereka, nawada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa radurihim, maka segolongan dari orang-orang yang diberikan kitab tersebut melemparkan kitabullah di belakang punggung-punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini, Syekh Utsaimin mengajak kita untuk mencermati setiap petikan kata-kata yang terdapat dalam kalimat ayat tersebut. Di antaranya adalah makna awakullama, dan setiap kali, maksudnya ya berulang kali, tidak satu kali saja. Yaitu berulang kali kaum Yahudi ketika mereka dihadapkan perjanjian kepada mereka, baik perjanjian itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau perjanjian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sikap mereka adalah membuang perjanjian tersebut, ya. Segolongan mereka membuang perjanjian tersebut, ya. Artinya masih ada tentunya di antara kaum Yahudi itu mereka yang memenuhi perjanjian tadi. Ya, tadi kita lihat di masa Rasulullah SAW, ya, di sana ada sahabat Abdullah bin Salam, ya, ini Yahudi tadinya.
Dan mereka tentu tidak masuk dalam ayat yang sedang kita bacakan ini. Tetapi ayat yang kita maksudkan tentulah kaum Yahudi yang mereka ini memang melemparkan perjanjian mereka ya, yang telah dibuat baik bersama dengan kepada Allah Subhanahu wa taala atau perjanjian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bal aksaruhum la yu'minun, bahkan mayoritasnya mereka, sejumlah besar mereka itu tidak beriman. Ya, karena bila betul beriman maka tentunya sifat orang mukmin itu labudda ay yanfiya bil ahdi, mestinya akan memenuhi janji. Wa'fu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, karena ya Allah perintahkan untuk memenuhi perjanjian, karena setiap perjanjian itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra 34. Apalagi Nabi SAW menyatakan bahwa sifat menyalahi janji itu adalah sifat orang munafik, bukan sifat orang mukmin. Ya. Dalam hadis yang tentu sangat populer ya, bahwa Nabi menyebutkan di antara tanda orang munafik itu adalah apa? Idza wa'ada akhlafa, ya. Jika dia berjanji ya dia mengingkari. Ya. Wa idza ahada ghadara, ya, dan jika membuat sebuah perjanjian ya dia mengkhianati dan seterusnya. Diberikan amanah dia mengkhianati. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa di antara ciri orang yang tidak beriman adalah mereka yang tidak memenuhi akad-akad yang sudah dibuat. Bila itu dia muslim maka ini mengurangi kesempurnaan imannya. Ya. Akan tetapi sifat ini menjadi sifat yang sangat menonjol yang terjadi pada kaum kafirin, terutama konteksnya pada ayat ini adalah kaum munafikin dari bangsa Bani Israel tentunya. Dari kaum Yahudi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali perilaku buruk mereka pada ayat selanjutnya, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, baik Taurat yang ada pada kaum Yahudi atau Injil yang ada pada kaum Nasrani, ya. Maka nabada fariqum minal ladzina utul kitab, ya. Maka segolongan dari orang-orang yang diberikan kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun bila disebutkan kepada Nasrani, maka mereka membuang kitab Allah, maksudnya adalah membuang Al-Quran. Membuang Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berbicara langsung, ya, dengan lafaz yang jelas, dengan maknanya juga yang didengar oleh maka Jibril. Kemudian Jibril datang membawa wahyu ucapan Allah tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menetap di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan perhatian besar kepada wahyu yang datang kepadanya. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat pun juga menunaikannya kepada tabi'in sampai kepada di masa kita pada hari ini. Walillahil hamd. Ya, walillahil hamd. Nah, mereka melemparkan kitabullah itu Al-Quran. Ya, ahlul kitab melemparkan Al-Quran itu di belakang punggung-punggung mereka. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau dilempar ke belakang menunjukkan bahwasanya mereka tidak menerima
Beda ketika dilemparnya ke samping, kanan, kiri, dan di depan, itu akan ketemu. Kalau saya lempar di belakang berarti akan ditinggalkan, artinya bahwasanya Al-Quran atau hidayah dari Al-Quran itu tidak sampai kepada mereka. Ya, maka ada sebagian dari Ahlul Kitab yang memperlakukan Al-Quran seperti itu ya hingga di masa kita sekarang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahuinya. Perilaku mereka yang tetap bersikuku pada kekafiran mereka dan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan petunjuk Nabi SAW, menggambarkan seolah mereka itu tidak tahu, padahal mereka tahu. Mereka tahu Nabi Muhammad, mereka tahu tentang Al-Quran, tapi seolah-olah mereka gelagapan, seolah tidak mengerti sama sekali pada Islam yang dibawa oleh Muhammad, yang kemudian Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau sampai kepada kita pada hari ini. Ya. Apalagi merupakan keanehan yang nyata ya di zaman kita sekarang yang alat teknologi itu sudah canggih, media informasi sudah tersebar, ya mudah gitu untuk untuk dicari gitu ya. Orang kalau sekarang bicara tentang mencari Islam dengan berbagai macam rinciannya, ingin mempelajari Al-Quran, itu gampang pada hari ini. Tapi kita dapati dari Alkitab sampai hari ini ada sebagian mereka seolah-olah mereka itu tidak tahu apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Ya. Ini hakikatnya adalah apa? Hakikatnya itu karena mereka tidak beriman. Artinya mereka tidak peduli sama sekali pada hidayah yang Allah turunkan kepada mereka. Berupa hidayah penjelasan ilmu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah sehingga mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini ya, kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya adalah annal yahud la yusiqu minhum bi ahdin li'annahum kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum. Bahwa kaum Yahudi mereka ini tidak bisa dipegang janjinya. Karena setiap kali ada perjanjian ya selalu mereka ingkari. Selalu mereka tinggalkan. Mereka buang perjanjian itu seolah-olah mereka tidak pernah bertemu dengan perjanjian tersebut. Ya. Faedah yang kedua, anna nabda fariq min al-ummah yutabaru nabdan min al-ummah kulliha ma lam yatabarra' minhu. Ya, fa inna tabarra'u minhu fa innahum la yulhiqum arihi. Bahwasanya sebagian dari umat ini ya, dan kemudian mereka melemparkan perjanjian. Ya, mereka akan melemparkan perjanjian yang telah datang kepada mereka. Yuk tabarnabzan minal ummah kulliha. Maka seolah-olah dianggap itu ya seluruh umat ini sudah membuang perjanjian. Jika mereka tidak berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya. Namun bila mereka berlepas diri dari sikap tadi, maka mereka tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Akan tapi bila kemudian mereka diam ya, terhadap sikap ya, dari segolongan umat yang membuang Al-Quran, yang membuang kitabullah, yang membuang perjanjian Allah Subhanahu wa taala, maka ini seolah-olah ya dianggap bahwa ya dia telah melakukan perbuatan yang sama, yaitu ya ketika dia membiarkan perbuatan tadi maka dia digolongkan dengan golongan yang sama, yaitu membiarkan bahwa Al-Quran ini dilemparkan di belakang punggung-punggung mereka. Faedah selanjutnya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sebagian
dari Alkitab yang melempar membuang kitabullah Al-Quran, ya, berarti ada sebagian dari mereka yang beriman kepada Al-Quran. Seperti ya dari kaum Nasrani itu Najasyi, ya, kalau di zaman Nabi SAW adalah Najasyi. Itu Raja Najasyi yang bernama Ashamah, ya. Dari kalangan Yahudi Abdullah bin Salam, termasuk pendetanya Yahudi, ulama Yahudi, kemudian dia beriman kepada Al-Quranul Karim. Dan faedah berikutnya adalah bila ya pada umat Muhammad, umat Islam, mereka membuang Al-Quran di belakang punggung-punggung mereka, maka faqad irtakaba mahdhuraini, sungguh mereka telah melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, mereka ya melakukan perbuatan nifaq, kemunafikan. Karena Nabi SAW menyatakan tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa, kalau ya berjanji dia mengingkari. Maka umat Muhammad SAW ya ketika mereka ada perjanjian, lalu kemudian mereka mengingkari perjanjian tersebut, apapun perjanjian tersebut, apalagi berkaitan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah masuk atau memiliki satu di antara sifat kemunafikan. Ini ya kesalahan besar. Kesalahan yang kedua adalah musyabahatul Yahud. Ya, perbuatan itu ada perbuatan menyerupai kaum Yahudi. Karena kesohornya kaum Yahudi di zaman Nabi SAW adalah apa? Adalah mereka senantiasa berkali-kali ada perjanjian yang datang kepada mereka, mereka ya buang perjanjian tersebut. Kita lihat dapat ya ketika Rasulullah SAW membuat perjanjian ketika beliau berhijrah ke Madinah, maka seluruh penduduk yang ada di Madinah, termasuk kaum Yahudi yang ada di Madinah, Rasulullah buat perjanjian agar menjaga kota Madinah dari ancaman orang-orang yang akan ya mengancam keamanan ya penduduk Madinah, siapapun itu dari penduduk Madinah. Tapi kita dapati dalam sejarah ya kita lihat bagaimana mereka mengingkari perjanjian tersebut. Mereka menghasut orang-orang di luar untuk kemudian bisa menyerang para sahabat, ya, mencelakakan kaum muslimin. Ketika Rasulullah para sahabat berada di luar Madinah, mereka membuat kasak kusuk untuk kemudian apa? Mencelakai para sahabat tertinggal termasuk kaum wanita yang ada di kota Madinah. Yang akhirnya ketika para sahabat pulang bersama Rasulullah SAW, ya Rasulullah pulang bersama para sahabat Rasulullah SAW, akhirnya ya dari bangsa Yahudi ini, maka berdasarkan keputusan para sahabat Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Madinah, itu memutuskan untuk agar mereka kaum Yahudi yang menyelisih perjanjian ini tidak menjaga keamanan, mereka dipanggal satu-satu dan akhirnya mereka dibunuh satu persatu. Ya, ini sudah apa? Ya kita sudah membahas berulang-ulang ya di zaman Nabi Musa bagaimana kaum Yahudi ini selalu mengingkari setiap ya perjanjian yang telah Nabi Musa datangkan kepada mereka, dan itu telah berlangsung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita sebagai umat Muhammad SAW. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut karena satu, mengingkari janji itu adalah tanda kemunafikan. Dua, mengingkari janji itu adalah menyerupai kaum Yahudi sebagai karakteristik ya yang menonjol yang ada pada mereka. Faedah selanjutnya adalah anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun, bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW itu benar, agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min indillah, bahwa keberadaan Rasul Muhammad SAW ini, apa-apa yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentulah bila itu datang dari Allah adalah sebuah kebenaran. Ya, karena Allah Maha berilmu, Maha luas kekuasaannya, detail dalam pengaturannya.
Tidak mungkin ketika Allah menurunkan agama, agama itu tidak bisa menjawab seluruh persoalan yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi ini adalah agama yang terakhir. Maka dia sempurna. Ya. Berisi kebenaran semuanya. Lanjut kita kepada faedah yang lain. Anna Rasulullah SAW qad akhbarat bil kutubis sabiqah. Bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mengabarkan akan keberadaan kitab-kitab yang terdahulu. Karena diambil dari ayat tadi musaddiqul lima ma'hum, bahwa Nabi itu membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya, kita dapati Al-Quran, kita dapati hadis Nabi SAW menceritakan tentang Taurat, menceritakan tentang Injil, menceritakan suhuf Ibrahim wa Musa. Ya. Bahkan kita dapat di dalam Al-Quran ada sebuah surat khusus yang menamakan surat itu dengan ibunya Nabi Isa. Surat apa itu? Surat Maryam. Ada nama surat yang menggambarkan tentang kaum Yahudi, nama surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Sampai sebegitunya. Ya, Al-Quran itu sempurna dan menghadirkan keberadaan kaum-kaum sebelum Islam. Memuliakan mereka dengan menghadirkan Maryam ibunya Nabi Isa dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ketika kaum Nasrani kemudian memuliakan Nabi Isa, memuliakan ibunya, sungguh Islam membicarakan itu, bahkan menamakan satu surat dengan surat Maryam ibunya Nabi Isa. Bagaimana itu bukan merupakan penghormatan kepada agama sebelumnya, yaitu agama Nasrani. Tentang Yahudi ada surat Bani Israel, surah Al-Isra. Bagaimana itu bukan merupakan penghormatan kepada agama sebelumnya? Maka keberadaan Islam itu menjadi penyempurna dari agama sebelumnya dan membenarkan bahwa kitab tersebut datang dari Allah, nabinya adalah rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggambarkan bagaimana Islam ini agama yang yang penuh dengan keindahan, penuh dengan saling menghargai. Namun apa-apa yang ada keliru pada kitab-kitab sebelumnya tersebut, yang mungkin di situ sudah dimasuki dengan dengan campur tangan manusia, maka Islam datang untuk memurnikan ajaran tadi. Dan bila kurang itu disempurnakan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup detail dalam Al-Quran kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang kehidupan Nabi Musa. Jadi Nabi siapa yang paling banyak diceritakan Al-Quran? Jawabannya Nabi Musa. Itu terbanyak kisah Nabi Musa itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga tidak dilewatkan kisah tentang para nabi-nabi yang lain, termasuk kisah Nabi Isa yang ada pada kaum Nasrani bersama ibunya Maryam dan seterusnya. Maka demikianlah Allah berfirman musaddiqul lima ma'hum, bahwa keberadaan Rasul ini membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, baik terdapat dalam Taurat ataupun Injil. Sehingga agama Nabi Muhammad SAW, risalah Nabi Muhammad SAW itu membenarkan agama-agama sebelumnya. Tidak kemudian kita datang Islam, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Musa keliru, agama yang dibawa oleh Nabi Isa salah. Tidak. Kedua-duanya adalah Rasulullah. Ajaran yang mereka ajarkan itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan bahwa para Rasul itu, para Nabi itu, memiliki bapak yang satu, ibu mereka beda-beda. Maksudnya apa? Dakwah mereka dakwah tauhid, namun syariat pelaksanaan mereka itu berbeda-beda.
Bagaimana kemudian jadi satu itu tauhid? Karena semua para nabi dan rasul itu mengajak kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya tata cara beribadah penyembahan mereka ini yang kemudian dibedakan satu dengan yang lain, dan tata cara yang paling sempurna yang sesuai dengan umat akhir masa adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebegitu dakwah Nabi Muhammad SAW, sebegitu terang benderangnya penjelasan Al-Quran tentang kebenaran, namun tetap saja segolongan dari mereka, dari Ahlul Kitab, apakah dari Yahudi ataupun Nasrani, ya, membuang kebenaran ini di belakang punggung mereka. Dan tentulah, ya, ketika mereka membuang kebenaran yang datang kepada mereka di belakang punggung mereka, dan karena mereka mengetahui kebenaran tersebut, ini tentu lebih buruk daripada orang yang meninggalkan atau membuang kebenaran tersebut dalam keadaan dia tidak tahu. Ini lebih buruk keadaannya. Ya. Sehingga ini pun menjadi pelajaran berharga buat kita sebagai kaum muslimin, bahwa kesalahan dosa yang dilakukan oleh orang yang mengetahui kebenaran tentu tidak sama nilai dosanya dengan mereka yang melakukan dosa dalam keadaan mereka tidak mengetahui itu adalah dosa. Ya. Dan para ulama membuat sebuah kaidah, al-alimu hujjatun ala ma lam ya'lam. Orang yang alim itu dia menjadi hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Ya, menjadi hujah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang keberadaan Al-Quran yang datang kepada kita. Al-Quran itu bisa apa? Hujjatun laka au alaik. Bahwa kelak pada hari kiamat, Al-Quran itu bagi orang beriman, dia bisa menjadi pembela orang tersebut karena dia mengamalkannya, atau dia akan menjadi apa? Akan menjadi hakim yang akan menghakimi, yang akan menyerang kembali dan akan merugikan, ya, kaum muslimin karena tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya. Atau lebih parah lagi, mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran sama sekali. Padahal Al-Quran telah datang kepada mereka. Makanya Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahdhura. Rasulullah mengeluh kepada Allah, sesungguhnya, ya, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Dan kita telah saksikan pada hari ini berapa banyak kaum muslimin hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Hiasan di rumah-rumah mereka. Atau ada di antara mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi pesan-pesan Al-Quran tersebut. Sehingga hidayah Al-Quran itu tidak sampai kepada mereka, padahal sudah datang, sudah mereka baca. Makanya Rasulullah mengadukan kepada Allah, wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahdhura. Rasul mengadu kepada Allah, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ima tidak mereka baca, atau ima mereka baca tapi mereka tidak peduli hidayah yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka baca tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita tentang perilaku buruk kaum Yahudi agar umat Islam jangan sampai berperilaku seperti mereka. Dan ini berulang-ulang kita kaji dalam tafsir Al-Baqarah ini agar kaum mukminin
mengambil pelajaran berharga dari ayat-ayat yang ceritakan tentang perilaku buruk kaum Yahudi terhadap agama mereka, terhadap kitab mereka, terhadap nabi mereka. Para jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ya, sadarilah oleh kita bahwa Al-Qur'an begitu agung. Karena dia adalah kalamullah, dia ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menyebutkan Al-Qur'an ini kitabullah. Kitabullah. Artinya ini adalah ucapan Allah Jalla wa ala. Menunjukkan keagungan Al-Qur'an tersebut. Sehingga mulia dan tidak suatu kaum sangat ditentukan rendah dan tingginya kadar pengagungan mereka terhadap Al-Quran. Untuk mereka baca dan mereka pelajari dan mereka amalkan. Itu menjadi acuan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Inna Allah rafa'a bihadzal kitabi qauman wa wadha bi akharin." Atau kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah mengangkat kedudukan, memberikan kemuliaan kepada suatu kaum dengan kitab ini, tatkala tentunya mereka mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan merendahkan kaum-kaum yang lain yang mereka meninggalkan Al-Quranul Karim, tidak mempelajari, kemudian tidak membaca, tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Maka kita dapati dimanapun umat Islam, ketika mereka jauh dari Al-Quran, pasti kita dapati mereka menjadi kaum yang hina. Allah jadikan musuh-musuh mereka sebagai kaum yang akan menguasai mereka. Itu mesti. Karena Rasul bersabda demikian. Allah akan muliakan suatu kaum ketika mereka memuliakan Al-Quran. Dan Allah akan merendahkan suatu kaum, menghinakan suatu kaum dan dikuasakan musuh mereka untuk menguasai mereka ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Ya, dan di sini sebenarnya kita bisa baca dengan kondisi mayoritas umat Islam di negeri kita ini. Ya, umatnya banyak tetapi mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang yang ada di luar agama ini. Dan itu sudah mudah kita simpulkan, itu sebabnya karena mereka tidak menjadi umat yang berkualitas karena jauhnya mereka dari Al-Quranul Karim. Coba aja survei dari ujung timur sampai ujung barat sana di negeri kita. Siapa yang hari ini masih semangat membaca Al-Quran? Siapa yang hari ini masih bersemangat menghatamkan Al-Quran? Ya, kalau jawaban kita ada, tapi persentasenya sangat kecil dibandingkan seluruh jumlah mayoritas kaum muslimin. Belum lagi kita tanyakan siapa di antara mereka yang kemudian asik merenungi diri mereka dan asik bersama Al-Quran dan mentadaburi kandungan ayat-ayatnya, lebih sedikit lagi persentasenya. Makanya merupakan sebuah upaya untuk menjadikan mulia suatu kaum. Ketika kita dapati masjid-masjid itu dipenuhi dengan jamaah yang asik membaca Al-Quran. Merupakan sebuah kebahagiaan yang tak terkira. Kita dapat suatu tempat berdiri pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah tahun ini kita di Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah sudah mulai ada santri calon-calon penghafal Al-Quran Al-Karim. Dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi tanda alamat Allah menurunkan berkah kepada kita semua. Maka dukung melalui ketika ada membutuhkan fasilitas, dukung. Ini merupakan sebab kemuliaan umat Islam itu terus bertambah di tiap waktunya. Bila kita tidak bisa turut andil sebagai pelaksana di lapangan, ambil bagian pada yang lain untuk menjadi pendukungnya. Semoga itu dicatat sebagai sebuah bentuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang lain dari dua ayat tadi adalah tauqidu qabhi ma sanaha ulal mukadzibun. Bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menekankan kembali kedustaan-kedustaan, pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Alkitab tadi. Ya, yang menggambarkan keburukan perbuatan mereka. Dan Allah mengatakan ka'annahum la ya'lamun, ketika mereka berbuat seperti itu, membuang kitab-kitab itu di belakang punggung-punggung mereka, kok seolah-olah mereka berbuat seolah mereka itu tidak tahu sama sekali. Menggambarkan seolah mereka ya tidak melek dengan keberadaan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulullah turun kepada mereka. Dan tentulah ya kufru man alima asyaddu min kufri ma lam ya'lam, kekufuran dari orang yang mengetahui kebenaran lalu mereka lemparkan kebenaran itu di belakang punggung-punggung mereka, tentu lebih dahsyat keburukannya, kekufurannya dibanding kekufuran orang yang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran tersebut karena belum datang kepada mereka. Ya, misalnya kita dapati ada negeri-negeri yang mungkin ya jauh dari teknologi, minim ya media untuk mereka mendapatkan informasi tentang Islam. Tentu kekufuran mereka itu lebih rendah dibandingkan di tempat-tempat yang namanya teknologi sudah berkembang, media informasi mudah didapatkan, itu berbeda. Maka waspada, ya. Jangan sampai ketika fasilitas itu sudah Allah mudahkan, tapi ya itu membuat mereka sebagai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu mengerikan. Para jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada satu kaum akibat mereka melemparkan kebenaran yang datang kepada mereka di belakang punggung-punggung mereka, maka Allah siksa mereka di dunia ini dengan apa? Dengan Allah tidak kabulkan doa-doa mereka. Allah telantarkan hidup mereka. Ya. Karena Allah sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa di antaranya. Ya, di ayat yang 115, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang beriman, maka kami biarkan dia sesat. Kami biarkan kata Allah dia leluasa dan kesesatannya, dan dia merasa bahwa kesesatannya itu adalah sebuah kebenaran. Itulah hukuman yang Allah beri kepada mereka, dan kelak pada hari kiamat Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi salah satu bentuk Allah menelantarkan seorang manusia adalah ketika Allah membiarkan dia sesat dengan apa yang dia yakini. Keyakinannya sesat, dan Allah biarkan dia dalam kesesatan, dan Allah tidak peduli dengan dirinya. Itu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia. Ya dan billah. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan tersebut. Dan faedah terakhir para jamaah sekalian dari dua ayat tadi, yaitu syiddatu karahiyatil yahudil Qur'an wa ijtihanatuhum bihaitsu nabaduhu wara'a dhuhrihim. Bahwa ayat itu menjelaskan akan besarnya kebencian kaum Yahudi kepada Al-Quran. Karena Allah menyebutkan apa? Mereka membuang Al-Quran itu di belakang punggung-punggung mereka. Artinya mereka sudah merasa tidak peduli sama sekali dengan Al-Quran Al-Karim. Itu sekali menunjukkan apa? Takaburnya mereka, sombongnya mereka. Ya, maka hati-hati ya, di antara umat Islam yang kemudian mereka ya mengecilkan Al-Quran, ya, tidak mengagungkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, naudzubillah. Apalagi menganggap bahwa hukum-hukum Al-Quran itu ya tidak mulia, rendah, ketinggalan zaman. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bisa terancam. Ya, orang itu bisa apa? Bisa kufur dari agama ini. Ya, setidaknya Allah
jadikan dia orang-orang yang tersesat tanpa dia sadari. Sadar-sadarnya setelah nanti hari kiamat Allah jadikan dia diberikan hukuman yang berat dan mungkin Allah kekalkan dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, dua ayat ini memberikan pelajaran seperti itu kepada kita dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai macam keburukan, menjauhkan kita dari menyerupai kaum-kaum yang menjauh dari kebenaran, kaum-kaum yang menyelisihi kebenaran tersebut dan menjauhkan kita dari orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan kita dari petunjuk kita melalui Al-Quran tersebut. Dan sebaliknya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus mendekati Al-Quran, mendapatkan kenikmatan dari cahaya dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya dan kita bisa beramal dengan cahaya Al-Quran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Amin Allahumma amin. Ya, demikian kajian kita di sore hari ini. Ya, bila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Umar Indra yang telah menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Baik, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, bagi antum yang ingin bertanya dapat menghubungi di nomor 022-8686-2637 atau dapat mengirim SMS atau WhatsApp di nomor 0811-227-1476. Baik, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari jamaah melalui WhatsApp Ustadz. Afwan Ustadz, ini bertanya di luar tema. Saya dari Pak Dedi di Cikalong Wetan. Kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid umum Ustadz dan ada kunut subuhnya. Nah setelah kunut itu kan suka ada doa setelah doa kunut Ustadz. Apakah kita ikut aminkan atau tidak Ustadz? Syukron barakallahu fiik Ustadz. Iya. Baik. Bila kita berjamaah di sholat subuh yang kemudian imam melakukan kunut subuh dan berdoa tentu kunut subuh itu artinya membaca doa kunut seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita ingin mungkin memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, bahwasanya hendaklah perbedaan pendapat dalam masalah kunut dan tidak kunut ini jangan sampai menjadikan kita bersuudzon kepada satu muslim dengan muslim yang lain. Karena perbedaan tentang masalah kunut ini bukanlah sebab yang menjadikan kita harus berjauh gitu apalagi sampai bermusuhan Sungguh sangat disayang kita dapati ada sebagian yang ada di kaum muslim ini menjadikan karena perbedaan ini menganggap seolah-olah itu bukan saudara seiman begitu kan. Ini sebuah hal yang sangat disayangkan. Jadi nasihat saya dan semua kita adalah hendaklah perbedaan dalam masalah kunut dan tidak kunut ini jangan sampai membuat kita merasa orang berbeda dengan kita ini seolah bukan saudara kita apalagi menganggap musuhnya, na'udzubillah Yang kedua nasihat saya adalah perbedaan pendapat dalam masalah kunut ini bukan perbedaan yang baru ini sudah lama banget dari dulu juga di masa Imam Syafi'i dan Imam Hambali sendiri ini sudah muncul begitu kan, tetapi mereka tetap menjaga keutuhan persaudaraan mereka dengan tetap saling sholat berjamaah di masjid yang di situ baik dilakukan kunut atau tidak. Nah berbeda dengan perilaku di zaman kita sekarang. Mereka yang barangkali tidak berkunut ketika masjidnya ada kunut mereka tidak ke masjid. Atau sebaliknya mereka yang berkunut kemudian masjidnya tidak pakai kunut mereka tidak ke masjid meninggalkan sholat berjamaah yang akhirnya ukhuwah Islamiyah itu menjadi renggang. Maka ini tentu jauh dari tuntunan-tuntunan Islam secara mendasar dan juga tentu ini tidak diinginkan oleh para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Maka jaga keutuhan kaum muslimin satu dengan yang lain. Perbedaan ini bukan perbedaan yang bukan perbedaan, bahkan ini sebuah hal yang sangat-sangat lumrah dari masa ke masa dan ini
betul-betul bukan menjadikan sebab kita harus saling menjauh ya, maka tetaplah sholat ya berjamaah di mana kita berada ya, seperti itu. Nah, bagi Bapak yang bertanya tadi ya, Pak Sadidi apa Cikalong teh? Pak Dedi Cikalong. Pak Dedi Cikalong ya, jazakallahu khairan ya, barakallahu fiik ya, yang Masya Allah barangkali Pak Dedi di sini berpendapat bahwa kunut subuh itu ya tidak ada ya, karena mungkin mendapatkan bahwasanya dalil-dalil yang ada mungkin menguatkan bahwasanya ya kunut subuh ini tidak ada begitu kan, dari beberapa riwayat ya, memang banyak para ulama yang berpendapat melemahkan riwayat-riwayat yang ada dalam kunut subuh tersebut ya, seperti itu. Namun beliau tetap melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan barokah kepada beliau. Lalu kembali kita kepada pertanyaan tadi, apa yang dilakukan bila kita berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak, kita memilih untuk pendapat kunut subuh itu tidak ada, tapi kita akan tetap berjamaah bersama imam yang kemudian melakukan kunut subuh. Nah, ketika imam membaca kunut subuh, apakah kita mengangkat kedua tangan ataukah kita mengaminkan atau tidak ya? Maka di sini tentu terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Syekh Albani rahimahullah taala dengan dalil umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, innama ju'ilal imamu liutama bihi, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti ya, walaupun beliau berpendapat bahwa kunut subuh ini tidak ada, tetapi dalil untuk mengikuti imam ini ya jauh lebih kuat, karena perbedaan pendapat masa kunut subuh ini kan sama-sama memiliki riwayat ya. Maka perbedaan riwayat tadi tidak membawa menurut Syekh Albani menjadikan imam tidak diikuti. Maka beliau berpendapat tetap ya mengikuti apa yang ada pada imam dengan mengangkat tangan. Ya, seperti itu. Dan masalah mengaminkan ya, ketika seorang itu berdoa ya diaminkan. Karena keumuman kita dapati bahwasanya ada riwayat malaikat Jibril membacakan sebuah doa kepada Nabi SAW, maka doa itu dibacakan, apabila Jibril meminta Rasulullah qul amin, katakan amin. Ya, ketika Rasul sedang di mimbar, kemudian ini berkaitan dengan saum Ramadan ya. Maka Jibril datang, para sahabat tidak melihat Jibril datang, itu tapi Rasulullah tahu. Ya, datang kepada Nabi SAW lalu menggambarkan tentang salah satunya ya Roma anfumriin ya celakalah seseorang yang ketika Ramadan itu berlalu lam yughfar dzunubuhu, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Qul amin, ucapkan amin wa ya Muhammad, kata malaikat Jibril, maka fakultu amin, aku pun mengucapkan amin. Nah, di situ kita lihat bahwasanya ketika ada doa ya kemudian itu kaitannya dengan itu ya diaminkan. Itu diaminkan. Ya, seperti itu. Nah, ini menurut pendapat yang menguatkan imam untuk jadikan untuk diikuti. Namun sebagian ulama berpendapat hadis itu adalah hadis yang dipakai pada amalan-amalan yang disepakati kesohihannya. Ya, seperti imam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, maka ini disepakati kesohihannya. Maka gerakan imam dan takbiratul mengangkat tangan ini maka ini diikuti. Ya, imam sujud diikuti, imam ruku disujud diikuti dan seterusnya. Pada riwayat-riwayat yang disepakati kesohihannya. Adapun pada riwayat yang diperselisihkan, apalagi sebagian ulama menyatakan hadis tentang kunut subuh itu dhaif misalnya, maka hadis itu tidak berlaku. Walhasil ini perbedaan pendapat dengan para ulama. Namun saya pribadi lebih condong kepada kita melihat situasi ya di tafsil saja ya. Artinya kita melihat di situasi masyarakat, karena kita ingin menjaga Islam sebagai agama yang rahmatil alamin, ingin menjaga kesatuan kekompakan kaum muslimin. Kita lihat di satu tempat, bila kita tidak mengangkat tangan, itu akan menjadikan ya orang sudah menilai kalau nggak ikut subuh, udah ini berarti menyelisih ijma' kaum muslimin ya. Ya, kita kan ada ya sebuah lokasi-lokasi yang memang
Orang itu sepakat dan tidak pernah melihat adanya perbedaan pendapat dalam kunut subuh. Mereka semua sepakat kunut subuh. Kemudian kita datang sendiri, lalu kemudian kita tidak melakukan itu. Akhirnya kita dianggap seolah memecah belah persatuan umat. Maka sebaiknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Namun pada tempat-tempat apalagi di kota di daerah perkotaan ya, bahwa ini sudah perbedaan yang lumrah. Orang mereka juga sudah teredukasi ya dengan hal yang seperti ini, maka ya kita boleh memilih pendapat yang rajih menurut kita ya. Ya seperti itu. Allahumma bissawab. Ya, syukran jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Dan berikutnya pertanyaan dari Adrian di Depok. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita tidak sengaja mengeluarkan air mani, apa puasa kita batal Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya baik ya. Iya, ini dihukumi sama ya ketika kita sedang tidur ya. Kemudian dalam tidur itu kita bermimpi. Dalam mimpi itu mungkin ya ada mimpi yang membuat kita mimpi basah yang mengeluarkan air mani. Dan itu perbuatan di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Maka ini tidak berlaku hukumnya ketika nyata ya. Seperti ini berlaku pula pada seseorang yang keluar air mani itu bukan faktor kesadaran dia. Ya mungkin faktor tidak sengaja, mungkin karena faktor yang lain ya. Seperti itu. Dan biasanya ini lebih kepada mimpi ya, seperti itu. Makanya tidak membatalkan puasa. Nabi SAW bersabda, ya, rufi al qalam an salasatin. Catatan kolam itu artinya hukum itu diangkat pada 3 manusia. Di antaranya adalah an-naim hatta yufiq ya, hatta yastazqit ya, seorang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka ketika dia sedang tidur tidak berlaku hukum di situ. Di antara termasuk di sini hadis ini berlaku kepada orang yang saum kemudian dia bermimpi ya, dan mimpi itu kemudian sampai mengeluarkan dia mimpi basah begitu kan, mengeluarkan air maninya, maka dia tidak ya saumnya tidak batal. Saumnya tidak batal. Namun ketika dia akan sholat tetap dia harus mandi wajib sebagai syarat sahnya sholat, yaitu harus ya at-taharatu minal najasa wal hadas ya. Dia harus suci dari hadas ya di situ. Allahumma bissawab. Baik. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan sepertinya cukup untuk pertanyaan pada kesempatan sore hari ini Ustaz. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanaka hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.